Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Selanjutnya Allah berfirman kepada Rasul-Nya, bukanlah kewajiban engkau memberi mereka petunjuk, akan tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada barang siapa yang Dia kehendaki. Janganlah disangka bahwa ayat ini sudah putus hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Menurut riwayat dari Ibnu Abi Saibah yang diterimanya dari Sa'id bin Jubair, tabi'in murid Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda, La tasaddaqu illa ila ahli dinikum. Tak usah kamu bersedekah kecuali kepada ahli seagama kamu. Maka turunlah ayat ini memberitahu bahwa urusan memberi orang yang masih musyrik itu dengan petunjuk bukanlah kewajiban kamu. Itu adalah hak Allah semata-mata. Adapun hak kamu ialah memberi bantuan kepada fakir miskin walaupun dia belum masuk Islam. Ibnu Abi Hatim dan beberapa ahli riwayat yang lain menyatakan pula satu riwayat dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa pernah Nabi memberi ingat kepada kami, kalau hendak mengeluarkan sedekah, hendaklah kepada yang sesama Islam saja. Kemudian turunlah ayat ini memberi ingat kami. Dan satu riwayat lagi dari Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas juga bahwasanya beberapa banyak dari sahabat Ansor mempunyai kaum keturunan dan sekeluarga. Mereka itu belum Islam. Sedangkan sahabat-sahabat Ansor itu takut-takut akan memberi sedekah kepada mereka. Padahal mereka itu mau masuk Islam. Dengan keterangan-keterangan sebab-sebab turun ayat ini menjadi jelas bahwa bukanlah semata-mata sesama Islam saja yang mesti diberi sedekah ataupun zakat fitrah. Orang yang belum Islam sebagaimana musyrik di zaman Rasul SAW itu yang diharapkan akan Islamnya, atau orang-orang ahlul kitab yang menjadi tetangga baik sedangkan dia miskin, mereka pun patut mendapat. Inilah yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Demikian pun di zaman kita ini, banyak orang disebut Islam, padahal dia tidak pernah mengerjakan sholat. Kalau dikaji secara mendalam, terutama di zaman kita, orang tidak mengerjakan sholat itu bukan saja karena ingkar, melainkan juga karena belum merasai faedah dan nikmat beragama. Kadang-kadang satu tetangga yang lalai atau tidak sholat karena bertetangga dengan orang yang taat lagi dermawan, benar-benar menjalankan aturan Islam tentang bertetangga. Lalu datang waktu berzakat fitrah, mereka pun diberi zakat fitrah. Datang waktu yang membagi-bagi daging kurban di hari raya haji, mereka pun diantari daging kurban. Tidak berapa lama kemudian timbullah rasa keagamaannya dan dia pun menjadi muslim yang taat. Sebagaimana imam dari Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, penulis pernah mengalami seorang centeng penjaga masjid tidak mengenal sholat walaupun tinggal di pekarangan masjid. Di waktu membagi-bagi zakat fitrah, dia pun kami masukkan ke dalam daftar orang-orang yang berhak menerima. Setelah zakat fitrah diserahkan kepadanya, bukan main herannya dia.
Selama hidupnya dia belum pernah menerima zakat fitrah karena kebiasaan di kampungnya yang diberi zakat fitrah itu hanya kiai-kiai dan haji-haji. Bahkan dia sendiri pun kalau hendak berzakat fitrah, hendaklah diserahkan kepada mu'alim di kampungnya itu. Pembagian zakat fitrah di saat Idul Fitri dan daging kurban di saat Idul Adha itu sangat meninggalkan kesan dalam jiwanya. Dia berubah menjadi seorang muslim yang patuh beragama. Dia merasai nikmat beragama. Selanjutnya Allah berfirman, dan apa yang kamu belanjakan dari kekayaan kamu, maka itu adalah untuk dirimu sendiri. Ini adalah peringatan keras dari Allah kepada orang yang mampu. Kalau kamu ingin selamat, dermawanlah, murah tanganlah. Harta benda yang kamu berikan itu akan merapatkan silaturahmimu dengan orang-orang yang sengsara. Dalam hadis yang sahih pula Rasulullah SAW bersabda, hal tungsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kamu ditolong dan diberi rezeki oleh Allah, lain tidak ialah dengan orang-orang yang lemah itu? Apabila seorang yang kaya raya mempunyai sifat dermawan, suka membantu orang yang ketiadaan yang berada di sekelilingnya, maka orang-orang yang dibantu itu akan turut memelihara keamanan harta bendanya. Sebaliknya, kalau si kaya raya itu bakhil, sedangkan orang yang hidup menjadi tetangganya itu lapar, tak dapat tidak rasa benci dan dendamlah yang akan timbul. Akhirnya keamanan hartanya pun akan hilang. Orang yang lapar itu akan mencuri atau merampok hartanya. Firman Allah yang seperti ini terasa benar oleh kita betapa tinggi tujuannya jika kita ingin pertentangan yang begitu hebat, permusuhan dan kebencian. Akhirnya berbagai revolusi dan penunggang balikan pemerintahan. Sejak dunia barat pindah ke zaman industri, pertentangan hebat di antara buruh dan majikan, di antara kaum kapitalis dan proletar, darah dan keringat si melarat diperas oleh si kaya, tetapi hidupnya dibiarkan melarat. Masalah ini telah menimbulkan ajaran-ajaran Karl Marx dan lain-lain. Rupanya setengah negara kapitalis paham kepada bahaya pertentangan kelas ini. Maka dalam kapitalisme modern di negeri-negeri yang telah maju, timbullah usaha memberi juga kesempatan berandil atau saham si buruh dalam perusahaan majikan. Dan mereka pun turut diberi keuntungan tiap-tiap tahun dan disediakan rumah-rumah buruh yang pantas dan jaminan hidup yang patut. Di negeri-negeri yang demikian pula lah berdiri berbagai foundation atau yayasan atau wakaf peninggalan orang-orang kaya untuk diambil faedahnya bagi kemajuan perikemanusiaan dari berbagai segi. Meskipun masyarakat yang didatangi Nabi kita mulanya ialah campuran masyarakat Badui atau nomaden dengan hadori atau kota yang dasar hidupnya adalah pertanian dan penggembala ternak. Tetapi intisari dari ayat ini yaitu tangan yang murah. Semuanya sudi bersedekah termasuk zakat dari orang yang mampu untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dirinya sendiri. Masih tetap dapat berlaku sampai dalam tingkat-tingkat kehidupan yang telah pindah ke dunia industri sekalipun. Lanjutan ayat, dan apa saja pun yang kamu belanjakan, janganlah selain mengharapkan wajah Allah. Tujuan cita-cita kepada puncaknya yaitu karena Allah. Karena
kalau di dalam